Halo semua, apa kabar resmi people, para pejuang RSP? Apa kabar nih kalian semua? Gimana nih buat marketing baru atau calon marketing? Kabar kalian gimana nih setelah beberapa video yang sudah saya buat? Semoga itu semua membantu kalian menjadi lebih baik, menjadi lebih grow up sebagai marketing baru. Ya, untuk video kali ini saya nggak bahas terlalu banyak ya, banyak untuk beberapa tips. Mungkin ini bisa membantu nih buat kalian sebagai calon marketing atau marketing baru gitu ya. Tentunya mungkin yang baru terjun di dunia marketing atau marketing baru gitu, kalian pasti bingung nih gimana sih pas saat ceklo atau saat follow up kepada konsumen biar kita biar konsumen tuh tertarik gitu. Terutama pas tahapan follow up, konsumen tuh tertarik terhadap cara kita follow up atau menarik untuk cek unit atau cek lokasinya gitu. Ya, yang pertama biasanya yang saya lakukan itu kalau misalkan ada nih database masuk, ya yang jelas kita harus menanyakan dulu, halo ibu atau bapak atau kak, mau cari lokasi di mana nih. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan konsumen tuh apa gitu, terutama di lokasi ya. Terus kalau misalkan kita udah tahu nih validasi lokasinya di mana, kita juga harus tahu budget budget mereka tuh berapa gitu, biar kita ada kira-kira lah ini masuknya ke mana. Misal contoh, iya kak saya nyarinya di kota nih. Nah, kita bisa tuh menyarankan di Klayan atau di Pamengkang gitu, yang relatif terima kuncinya di bawah 10 juta atau antara 10 juta gitu. Nah, itu salah satu contoh yang pertama, tahapan pertama. Nah, terus biasanya konsumen nanya, "Mas, ada contohnya? Mas, ada videonya? Mas, ini tipenya apa aja?" Nah, kalian jangan ingat ya, ini satu hal yang penting ya. Kalian jangan menginfokan semuanya secara detail. Karena apa? Jika kalian menginfokan itu secara detail, pasti seseorang atau calon pembeli, kalau misalkan tahu infonya secara detail, mereka untuk visit atau cek unitnya secara langsung itu menurun ya, karena ya kalian udah kasih tahu semua gitu loh secara detail, entah itu spek bangunan, kamarnya ukuran berapa atau lain sebagainya gitu. Jadi misal tanya ini tipenya berapa dan lain sebagainya, kalian cukup jawab seadanya aja gitu. Bukan berarti kalian juga tetap mengalir aja gitu ya. Nah, terus untuk menarik cakloknya juga gampang. Misal, Mas ini ada kamar tidurnya berapa? Boleh Bu, kita cek lokasi aja, cek unit. Nah, itu salah satu cara untuk biar kalian mudah untuk follow up sampai ke tahap ceklok gitu. Nah, selanjutnya saat ceklok kalian jangan kaku ya gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita memperlihatkan kalau misalkan kita kaku ketemu orang baru, otomatis feel atau first impression mereka tuh terhadap kita, kok marketing kaku banget, nggak luwes, nggak ramah dan sebagainya. Jadi kita sebagai marketing tuh harus benar-benar bisa adaptasi dengan semua orang, semua karakter orang gitu. Biasanya yang saya lakukan ya, kita menyodorkan tangan, memperkenalkan diri. Halo ibu, halo bapak, atau teh, atau mas. Perkenalkan saya Hasbi, marketing 9 di sini yang sudah konsultasi dengan bapak, ibu, atau mas, atau teteh uh, yang tempo hari sudah saya jelaskan di WhatsApp. Sekarang sudah ketemu langsung nih. Nah, untuk lokasinya kita di sini. Nah, ini nih poin pentingnya ya, point of view-nya gitu. Kalian jangan
kasih tunjuk untuk rumah yang sudah jadi gitu. Kenapa? Biasanya rumah yang sudah jadi pasti aja ada kekurangan gitu. Jadi kalian kasih tahu atau kasih tunjuknya itu di rumah yang sedang on progress. Misal ada yang tahap fondasi atau untuk tahap naik bata atau saat pemasangan genteng gitu. Nah, kalian langsung nih arahkan ke sana gitu. Nah, selanjutnya itu kalian langsung nunjuk aja nih beberapa blog yang sudah pilihan kalian. Nah, ini juga penting nih buat kalian sebagai marketing baru ya. Konsumen atau calon pembeli jangan kasih tahu semua blog yang kita punya. Kalian harus ada dan bisa mengarahkan konsumen itu ke blog-blog yang sekiranya itu bagus gitu. Di video yang sebelumnya kan saya sudah kasih tahu ya untuk blog bagus itu seperti apa, posisinya yang kayak gimana. Nah, itu kalian bisa lihat di situ tuh. Nah, jadi langsung aja tembak, Bu. Ini kita ada di blog C ataupun D. Di sini nih blog D nih posisinya bagus. Contoh, kita dekat sama musola nih, Bu. Jadi kalau misalkan ibu untuk ke musola, sholat berjamaah itu dekat gitu. Atau dekat taman, atau dekat yang posisi hook dan lain sebagainya. Jangan kalian menginfokan semua. Nanti konsumen itu pasti bakal bingung gitu. Nah, mungkin itu sedikit tips dari saya dari tahapan follow up dan tahapan saat cek vlog ya. Yang jelas kalian harus bisa ngalir untuk percakapannya, entah itu via chatting, WhatsApp ataupun saat cek lokasi. Jangan pernah kaku gitu. Karena marketing kalau misalkan udah kaku, ya rasa nyaman, rasa trust kepada kita tuh dari konsumen tuh ya rendah gitu loh. Ya itu aja ilmu yang bisa saya sharing. Semoga itu membantu kalian menjadi grow up gitu. Terima kasih untuk waktunya. Salam berjuang RSP, salam Trust Me People, salam Trust Me Smart.